anak sakit katakanlah, itu ketika meminjam uang, ini kan berarti uang ketika meminjam uang atau meminjamkan uang, itu niat di hati yang perlu kita tata itu seperti apa? Jadi orang duwe modal, nggak punya modal namanya kerubukan, bikin fasilitas umum itu namanya adalah kerigan, ya. Lalu membuat rumah yang kebutuhan pribadi namanya itu sambatan. Siapa yang menyuruh kamu utang? Siapa yang menyuruh kamu menghutangkan? Lah ini tanda tanya besar adalah keinginan. Nah kalau sudah manusia dikendalikan oleh keinginan, ini niscaya mulai jalan yang tidak lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia, salam rahayu. Terima kasih kepada Sobat Pot Rendah semuanya sudah menyimak video-video dari Pot Rendah hingga video kali ini ditayangkan. Terima kasih juga untuk Kidharma Bencara masih membersamai kami untuk kami dapat ngangsu kawruh dari jenengan. Ada hal yang juga ingin kami tanyakan niki Kidharma terkait hutang piutang. Niki juga banyak juga yang update status nih Kuki, baik di Facebook, di Instagram, di Twitter, di WhatsApp dan lain-lain. Yang susah itu bukan cari uang katanya, yang susah itu bukan juga meminjamkan uang, yang susah itu adalah nagih utangnya. Itu fenomena itu ternyata banyak yang mengalami Niki. Sebelum mengulas lebih lanjut, kami perlu awalan dulu konsep hutang menghutangin niku kepripun Kidharma dalam wawasan Jawa niku. Wilahing jati nukuni ajat-ajat leluhur Nusantara tapi luhur sanam. Saya tidak meranah ke, bukan berarti saya akan menyinggung ranah-ranah yang lain, artinya ajaran-ajaran yang lain ya. Tapi kalau sepemahaman saya menguraikan atas bukan inisiasi, tapi ini saya menguraikan atas dasar pedoman para sepuh dulu ya. Pedoman para sepuh dulu itu ada kata-kata begini, wong urip ora kon utang ora kon mutang. Nah ini kata yang perlu disimak. Sekali lagi saya katakan, wong urip ora kon utang ora kon mutang. Siapa yang menyuruh kamu utang? Siapa yang menyuruh kamu menghutangkan? Lah ini tanda tanya besar adalah keinginan. Nah kalau sudah manusia dikendalikan oleh keinginan, ini niscaya mulai jalan yang tidak lurus. Kalau anunya itu seperti itu, jalan yang tidak lurus. Karena apa? Utang itu jelas beban. Nah kalau disinggung ke sana lagi, saya pernah ngaji kepada Pak Kiai gitu ya. Siji wong berjanji harus segera ditepati, loro wong punya utang, kedua orang punya utang mesti harus cepat diserutang, ketiga kalinya katanya kalau orang mati itu harus cepat dikubur gitu loh. Lah artinya ketiganya ini kan sesuatu yang cepet-cepet. Nah kata cepet-cepet ini adalah penyiksaan bagi dalam kondisi manusia yang normalnya begitu, karena terporsir lah. Untuk menghindari itu maka kita seyogyanya wong urip ora kon utang ora kon mutang. Nah ini sebagai pedoman ya. Sekali lagi, siapa yang menyuruh dirimu utang? Karena keinginan. Nah lalu saya mengatakan bahwasanya prinsip leluhur kita itu anane wong urip nek ora utang ora mutang. Nah adanya orang hidup apabila tidak untuk utang dan mengutangkan itu untuk apa? Nah untuk bahu membahu, saling membantu. Bahu membahu ya artinya mana yang ada dulu. Jadi bukan berarti ada tidak ada solusi ya, artinya urip ora utang ora mutang. Nah namun solusinya seperti apa? Bahu membahu. Lah saya akan mengatakan 3 topik dalam hal ini. Satu, orang pingin punya modal itu namanya kerubukan. Istilahnya Kerubukan seperti ini. Si A, si Suta atau Pak Arif ingin punya modal, ngumpulkan tangga teparo karena toleransi sudah tinggi, ya tidak ada untung beban. Saya lah kepengen ngingu sapi umpamanya, dikumpulin A, B, C, D, saya kepengen ngingu sapi. Lah, tapi saya nggak punya duit. Nah, lalu yuk
Kira-kira punya duit nggak? Nanti sebulan sekali kita mengadakan kerubukan. Nah, ketika ini terkumpul 7 juta, itu nggak ada istilah paksaan. Saya ada nih 1 juta, saya ada 200, saya titip nih 100 gitu loh. Lah nanti pada satu saat dia itu akan membutuhkan kita mengembalikan sejumlah itu. Lah ini sebuah solusi yang mesti kita pahami. Ora duwe modal, nggak punya modal, namanya kerubukan. Ini konsep leluhur. Lalu dalam hal pekerjaan yang kepentingan umum namanya itu kerigan. Kerigan itu ya bekerja sama, tidak memandang suku, agama dan ras demi lingkungannya. Hari Minggu kerigan kerjasama bikin jalan, kerigan kerjasama bikin musola umpamanya lah. Ini adalah suatu hal yang patut kita hidupkan lagi dalam suasana kehidupan sekarang, bahwasanya kehidupan itu tidak terpaku dengan uang. Lah sekarang itu kan terpaku dengan finansial murni, tapi lebih cenderung kehidupan ini terpaku kepada keguyuban. Itu tadi ya, satu nggak punya modal namanya kerubukan. Lalu nggak punya membangun bikin rumah dan sebagainya, itu namanya sambatan. Ya gitu. Jadi ini perlu kita ketahui yang untuk kepentingan umum ini adalah namanya kerigan. Nah kalau kepentingan pribadi, rumah ini pribadi, lah namanya sambatan. Jadi orang duwe modal, nggak punya modal namanya kerubukan. Bikin fasilitas umum itu namanya adalah kerigan, ya. Lalu membikin rumah yang kebutuhan pribadi namanya itu sambatan. Sambatan itu nyambat, minta tolong. Lah berbeda dengan sekarang karena barometernya sudah finansial. Ini ibaratnya sambatannya sehari, besoknya dibayar lah. Inilah yang tanpa terasa bahwasanya kehidupan kita sudah tergeser ya, bukan tergeser secara perlahan. Lalu kita akan disesatkan kemana nih? Menurut saya ini sudah ciri-ciri kesesatan. Ciri-ciri kesesatan sudah meninggalkan tanggung jawab secara fitrahnya dari Tuhan. Lalu kita menyimpang dan lalu kita ngetut kepada pengaruh-pengaruh manca praja yang mungkin kurang pas begitu. Jika tadi itu adalah 3 konsep dari Jawa untuk solusi, sebenarnya mengalihkan kebutuhan finansial kita kepada kebutuhan yang lebih hakikat ya. Karena sebetulnya pinjam uang dalam bangun rumah itu kan sebenarnya untuk bayar tenaga kerja gitu. Yeah. Namun gini Ki, jika tadi jenengan di awal itu memisahkan kebutuhan tadi berdasar keinginan, tetapi kalau memang pada kondisi tertentu itu ini betul-betul sebuah keperluan yang mendesak, anak sakit katakanlah, itu ketika meminjam uang, ini kan berarti uang Ki. Ketika meminjam uang atau meminjamkan uang, itu niat di hati yang perlu kita tata itu seperti apa Ki? Begini, kalau ibaratnya dalam kondisi yang tertentu, saya ada, kan nggak mungkin nih dalam sebuah lingkungan ini nggak ada semua, nggak mungkin. Sebab miskin-miskinnya menungsa mesti ada hartanya, kaya-kaya menungsa mesti ada miskinnya lah. Yang saya maksud bahwasanya ketika niatan itu ya ini saya ada, namun akan untuk keperluan yang lain, ya monggo dipakai dulu. Tapi sebaik-baik manusia adalah yang tulusnya. Ketika kita memberikan itu disertai, ya sudah, itu sudah rezekinya karena keikhlasan. Artinya begini, ketika kita menganggap itu hutang, kita nanti nagih hutang, biasanya kalau ditagih itu akan terjadi pergesekan rasa. Artinya kita memahami persis bahwasanya asal kita patut meng-cross check. Sebab ada sebuah, kemarin saya mengatakan kan karman itu kesukaan orang mengeluh, bisa jadi pura-pura sakit, bukan berarti saya sehudon. Nah ini yang perlu di cross check, ketabiatan atau tabiat orang tersebut ini seperti apa. Kalau ini memang sudah karman, ya kita patut tidak mengiyakan. Namun ketika ini betul-betul emergency toh kita ada, kita tetap melepaskan, namun seyogyanya disertai rasa yang tulus, tidak disertai embel-embel wah saya ngutang ke. Lah ini saya ngutang ke, landai kata bagaimana apabila tidak nyerutang? Memang saya sudah niat, mereka nggak nyerutang. Karena ini loh niat yang di awal itu sudah niat di awal itu, ini ada rezekimu. Ketika kita masih berharap itu bisa menjadikan, mohon maaf, ngibadah yang mubah, ngamal yang batal. Nah ini yang perlu pemahaman ya. Ini perjalanan saya kan perjalanan ke arah fitrahnya manusia lah. Kalau saya bilang sufi nanti berlebih. Fitrahnya manusia adalah demikian.
dan kita selalu membayangkan manakala diri kita demikian seperti apa, sehingga timbullah tumimbal balik pada diri kita. Andai kata saat terjadi hal yang kesulitan, tidak ada yang menolong, niscaya kita juga akan sangat menderita gitu. Jadi terutama dalam hal ini urip dudu utang dudu mutangna, lalu kita mencoba untuk tulus nerimo ing pandum, artinya tidak mengada-ada dan hidup. Sekali lagi saya mengatakan kepada siapa saja yang mau saya mendengarkan kata-kata saya, bahwasanya urip dudu utang dudu mutangna, ya. Urip dudu utang dudu mutangna, dan janganlah membawa hidup dengan keinginan, namun bawalah tujuan. Ini perbedaannya sangat tipis antara keinginan dan tujuan. Kita hidup membawa tujuan. Tujuannya adalah rahmatan lil ngalamin, kalau kata Pak Kiai, kalau saya memayu hayu ning bawono. Lah ketika itu sudah membawa tujuan seperti itu, niscaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirnya. Saya rasa demikian. Saya perlu garis bawahi nih Kiki. Kebijaksanaan Jawa tadi yang saya pahami adalah ketika kita betul-betul bisa meminjamkan uang kepada seseorang, harus dilandasi perasaan yang betul-betul tulus dalam hati. Kita tidak berharap uang itu akan kembali. Ya, itu. Jadi ngelaksanani darmaning wajib, memberikan yang hak dan menghindari yang batil, kata Pak Kiai seperti itu. Berat sekali ya Sobat Pos Ronda. Batilnya seperti ini. Batilnya ketika ditagih mesti rata-rata karena beban mungkin dari permusuhan gitu loh. Lebih baik diikhlaskan saja, sudah nggak ada masalah. Lah ini masih bergulir Pak Arif, contoh di suku Baduy dan di suku Samin. Jadi saya mengatakan bahwasanya lebih baik yang demikian, walaupun berat kita bisa melakukan daripada tidak melakukan, kita nanti akan berat. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih juga Niki, kami sampaikan kepada Ki Dharma dan kepada Sobat Pos Ronda semuanya yang masih menyimak sampai akhir video. Sangat berat ya konsep hutang menghutangkan dalam kebijaksanaan Jawa, karena ketika kita bisa meminjamkan sesuatu itu harus didasari oleh perasaan yang betul-betul ikhlas, sehingga tidak muncul perpecahan di kemudian hari. Itu yang dapat kita simpulkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.